Edin sampai bangunin Tandi, Bu lihat Bu, ini harusnya kalau gol angkat piala Bu. Dia top skor loh. Tandi ngomong apa sih? Walaupun top skor juga nggak ngaruh. Dimusuhin senegara, enak kan dimusuhin senegara. Arsenal posisi 1. Parah banget itu. Dia doang yang kalah. Hah? Top 5, top 6-nya. Top 5 lah. Liverpool juga kalah tuh. Oh, MU naik ke 4. MU masuk 4 besar tahu-tahu. Karena Liverpoolnya kalah juga kan. Oh iya benar. Chelsea menang, MU menang, Liverpoolnya kalah. Chelsea, oh iya, Liverpool kalah lawan ini ya. Lawan Bournemouth. Iya. Oh, Tuh, City menang juga ya. Iya. Tuh dari 5 pertandingan cuma MU doang tuh yang nggak pernah kalah tuh, gokil sih. Oh iya, pantesan. Gila, 2 game berturut-turut ya menang. FYP lagi apa? Musangking. Kenapa MU bisa gitu ya? Carrick emang sepengaruh itu? Ngaruh ininya dia, ngebalikin Apanya? mentalnya sih. Kalau MU tuh lebih ke mental. Kan pemainnya kan sama sebenarnya kan. Dia nggak transfer belum juga ada, kan. Dibalikin sesuai itunya aja. Mungkin kalau Amorim kan dia ini ya lebih punya filosofi kali ya. Kalau Carrick karena maksudnya didikannya Alex Ferguson juga kan. Nonton juga tuh ya Alex Ferguson. Nonton juga. Gitu. Makanya dia cuman sebenarnya ngebalikin mentalnya, terus mungkin strateginya juga lebih simple kayaknya sih. Lebih simple dibanding sempat dengar pembahasan bahwa dia main lebih ke penjagaannya satu tuh dijaga lebih dari satu orang secara posisi permainannya, jadi nggak harus capek ngejar satu lawan satu terus. Nggak tahu sih, tapi itu tuh kalau dilihat dari 2 pertandingan City sama Arsenal tuh dia strateginya beda tuh. Nah si City dia tadi tuh yang bilangnya dibanyakin gitu lawannya, benar. Satu posisinya ditumpuk jadinya. Jadi orang karena dia penguasaan bolanya banyak kayak City, dia harus lawannya nggak boleh satu orang karena pasti bisa lewat. Nah di Arsenal pressingnya tetap sama tinggi tuh Arsenal karena sama kan kurang lebih possession juga. Nah tapi karena tahu Arsenal defense-nya lebih bagus, yang aneh lihat sih maksimalinnya dia di long shoot-nya malahan. Itu yang jadi poinnya tuh. Kalau City nggak main long shoot, bisa nembus dia kalau City. Asal tektok nembus. gitu. Kalau Arsenal susah nembus, tapi akhirnya di long shoot-nya tuh dia. Unggulnya di situ, makanya loh gila juga nih. Gimana sebagai fans Arsenal? Tapi Arsenalnya nggak tahu, mungkin Artetanya masih ngejagain karena masih aktif di 4 kompetisi kan. Oh iya. Masih punya peluang gitu kan. Kayaknya sih sama dia dijagain, maksudnya karena masih punya kans di semua kompetisi itu, dia ngejagain tuh. Kemarin di Liga Champions juga dia rotasi. Ini juga rotasi nih kalau aneh lihat squadnya ya. Squad gitu. Kalau aneh lihat. Dan kebetulan pas lawan MU tuh lagi full squad nih, lagi gak ada yang cedera sama sekali. Kalau kemarin sebelumnya kan bahkan pertandingan terakhir lawan Inter aja kan dia tetap ada pemain yang cedera. Nah itu akhirnya mau nggak mau kan dia rotasinya itu dalam konteks karena keterbatasan pemain di posisi tertentu. Kalau ini karena pemainnya full, mungkin ada pertimbangan juga. Oh yaudah deh, pemain yang jarang main gitu kali ya dikasih kesempatan. Pas di pertandingan MU? Di pertandingan MU, betul. Rotasi? Oh ada. Aneh lihat. Gabriel Jesus juga kemarin lawan Inter lagi gacor juga kan. 2 gol pertama tuh. Mungkin itu yang salah satu di pertimbangannya, mungkin dia kalau jadi starter gitu. Makanya di starter lagi tuh di lawan MU. Gyökeresnya cadangan. Sama kayak Inter kemarin gitu. Nah itu mungkin dia ngerasa ada sisi ini lagi full tim, bisa kali ya gitu. Toh juga lawan Inter kemarin performanya lagi gitu. Makanya dengan tim yang kurang lebih sama Inter, dia coba nerapin lagi, yaitu kurang lebih sama tapi Carrick bisa
bisa manfaatin peluang lebih gitu. Jadi Arsenalnya lagi top form, MU-nya lagi bangkit. Iya. Nah, itu. Tapi baru 2 pertandingan juga ya Carrick? Carrick baru 2 Ya, pertandingan, masih betul. nggak bisa terlalu cepat juga Nggak bisa terlalu lah cepat ya. juga, betul. Tapi di 2 pertandingan itu sih dia nerapin pendekatannya yang berbeda tuh. Langsung berubah banget Langsung emang. berasa. Sama-sama ngepres, tapi kalau aneh lihat sih di City dia masih berani terobosan. Masih berani tuh. Dia main cepet kan, dia emang counter attack-nya gila kan kalau MU. Nah, itu yang dihidupin lagi tuh. Itu yang dihidupin lagi sama si Carrick gitu. Mungkin itu yang sempat hilang di Amorim. Kalau yang aneh lihat. Carrick sebelumnya di mana? Dia megang. kayak Bukan IPL. bukan, dia terakhir juga kayaknya interim doang juga gitu. Oh, bukan pelatih. Bukan pelatih tetap di mana gitu. Atau mungkin pernah ngejabat, cuman aneh Kayaknya juga pernah nggak ngikutin juga. Dia di mananya. Gitu. Yang pasti kan dia di MU dia interim juga yang kayak sekarang nih. Cuman sela gitu ya. Maksudnya pelatih sela sampai pelatih permanennya. Jadi itu di berarti 2021 masih. Nggak tahu, siapa tahu mungkin seenggaknya kan ini bertahap mungkin sampai akhir musim gitu kali ya. Nanti di awal musim baru mereka ngerekrut lagi tuh. Oh, Xavi juga digadang-gadang ya. Ya. Nah, opsinya lebih banyak nih di musim panas nih. Oh, Xabi Alonso mungkin bisa ke ya. Liverpool juga kalau slotnya dipecat. Iya, Liverpool. Terus siapa lagi? Kayaknya pelatihnya PSG juga nggak lanjut kan? Luis Enrique. Ya? Itu juga kan gacor. Zidane juga masih belum ada klub kan? Lagi banyak rotasi kayaknya. Nggak tahu Pep juga akan lanjut atau enggak. Isunya kan ini musim terakhir juga gitu. Yang pelatihnya Chelsea sebelumnya si Enzo Maresca juga masih available. Jadi nggak tahu deh si musim. Nah, ini harusnya sih Arsenal harusnya bisa manfaatin gitu. Maksudnya di tim lain tuh lagi goyang banget. Transisi. Bener. Sementara Arteta tuh udah nyusun sekian musim kan, udah ngebangun sekian musim. Seenggaknya 3 musim terakhir lah dibangun sama dia. 2 musim runner up terus. 2 musim terakhir selalu kalah sama City makanya. Sampai Rice yang apa tuh? Every fucking time. Iya, makanya gila. Nah, bedanya sama musim-musim sebelumnya tuh Arsenal tuh selalu kehabisan bensin di akhir. Karena di ini pertengahan musim. Ini masa krusialnya tuh. Karena cedera. Nah, ini kan kondisinya beda. Lagi fit semua justru. Makanya harusnya dia nggak transfer pun aman. Kalau musim lalu maksain nggak transfer, jadinya kekurangan pemain. Musim ini karena fit semua, harusnya sih nggak transfer di musim dingin kayak City gitu misalnya. City kan udah dapetin 2 pemain bagus kan. Itu salah satu effortnya mereka juga kali ya buat ngejar kan, mau nggak mau kan. Terlepas dari mereka juga pemainnya cedera nih. City. Makanya diisi sama Guehi sama si Semenyo. Gitu. Itu mereka nambelnya di situ. Kalau Arsenal harusnya dengan skuad yang ada sih masih cukup ya? Gitu, tanpa transfer. Iya, minggu ini tuh tiba-tiba IPL langsung hot banget gitu kayaknya. Hot banget, terutama karena Arsenal MU. Padahal minggu sebelumnya tuh derby kan, City lawan MU kan. Tapi nggak sepanas minggu ini. Gorengan isunya, postingannya nggak se-hot ini gitu. Betul. Dan Carrick-nya pun akhirnya ya gitu ya. Maksudnya di atas kertas kan orang masih ngejagoin City gitu kan. Karena City MU-nya abis lepas dari Amorim, harusnya kan ibaratnya masih transisi lah ya. Nah gitu. Malah Carrick-nya bisa lebih oke gitu untuk nerapin formasinya sih. Tapi iya masih terlalu dini juga. Betul. City beli 2 dia ya? Beli 2 langsung. Semenyo tapi maksudnya di jeda waktu berapa minggu ya? Mungkin jeda seminggu 2 minggu gitu ya. Arsenal belum ada transfer. Arsenal belum sama sekali. Liverpool kalah. Kenapa tuh Liverpool? Liverpool kalau yang aneh baca sih ini dia. Si slot itu mungkin
apa ya? Secara taktik sebenarnya ada, tapi yang kebanyakan pundit atau fansnya bilang tuh kayaknya dia nggak pas nempatin pemainnya. Isunya di pemainnya justru. Maksudnya ada pemain yang menurut pundit atau fans itu performanya tuh sebenarnya udah nggak oke gitu. Atau mungkin nggak match sama strateginya dia, tapi tetap dipaksain itu lagi gitu. Makanya nggak tahu itu dari sisi dianya yang ngotot atau apa ya, dia mau nyenengin semua orang aja gitu. Yang dikasih waktu bermain. Dikasih waktu bener. Sementara di beberapa kesempatan dia ngerotasi itu lebih work sebenarnya dibanding yang biasa dia pakai di Liga Inggris. Ini bukannya udah musim kedua ya? Musim kedua, betul. Kedua, kan? Musim sebelumnya kan dia cuma ngelanjutin Klopp. Musim lalu posisi berapa Liverpool? 3 ya? Kayaknya 3 besar juga, betul 3 besar juga deh. Oh malah iya. Isak cedera ya? Isak cedera. Itu ya ada kehilangannya juga sih. Harusnya kan yang jadi ujung tombaknya kan si Ekitike kan. Itu emang lebih apa ya? Lebih cocok lah sama strateginya dia sekarang. Nah, karena slotnya masih suka ngerotasi, jadi itu apa ya? Ngekliknya kali ya yang suka hilang tuh. Kliknya tuh, chemistry-nya mereka gitu. Sementara kalau yang lain atas bawah mungkin ada sisi miss-nya juga, misalnya orang-orang suka udah ngelihat juga kayaknya Van Dijk udah nggak sejago dulu gitu. Udah mulai menurun lah performanya. Bahkan ada juga yang udah ngomong tuh kayaknya Salah juga udah mulai habis deh gitu. Masanya Salah harusnya udah lewat deh gitu. Sementara tetap dilanjut gitu. Terus si gelandangnya yang baru Wirtz juga kayaknya belum nyetel banget, walaupun di beberapa pertandingan terakhir juga udah mulai ngegolin kan sebenarnya kan. Gitu. Justru yang konsisten sih Szoboszlai-nya tuh, dia Szoboszlai gelandang tengahnya. Dia konsisten tuh, dia mungkin kalau di Arsenal kayak Rice gitu maksudnya. Dia konsisten ngejagain temponya naik turun juga gitu. Dia yang paling konsisten. Di Liverpool sayangnya, jadi makanya dia di beberapa ini kan belum pernah menang lagi kan di 5 pertandingan terakhir kan. Performanya gitu. Tapi mungkin di kompetisi lain menang gitu. Di Champion menang. Tapi emang kalau ngomongin liga kan itu panjang ya, maksudnya. Masih, durasinya panjang gitu. Jadi emang kalau nggak konsisten sih bisa kepleset juga. Gitu. Sampai gedek. Hati-hatinya di situ tuh. Maksudnya, dan kalau apalagi ngomongin Liga Inggris kan semua tim bisa ngalahin. Bisa saling ngalahin gitu. Dari atas sampai bawah tuh bisa saling ngalahin, nggak sedominasi Liga Jerman misalnya, nggak sedominasi Liga Spanyol gitu. Ini bisa saling ngalahin nih kalau di Liga Inggris. Betul. Makanya walaupun sayangnya kalau balik lagi ke Arsenal tuh di saat minggu lalu 2 tim pesaingnya City sama Villa kalah, Arsenal cuma bisa seri lawan Forest. Ya harusnya bisa kan lebih. Harusnya bisa kalau dimaksimalin kan jaraknya lebih jauh. Sekarang minggu ini dia kalah, City sama Villanya menang gitu. Jadi makin nempel. Selisihnya jadi tinggal 4 poin. Minggu lalu masih selisih 7. Maksudnya kan di tim lain tuh harusnya bisa jaga jarak. 6 besarnya. Iya, 6 besarnya itu. Kecuali Chelsea ya. Chelsea udah mulai bangkit lagi tuh sama pelatih barunya, si Rosenior. Dia mulai dapat lagi tuh. Iya. Dengan pemain yang sama ya. Dia berani explore juga Roseniornya. Terus yang pemain mudanya Estevao juga lagi hot banget gitu. Jadi lebih golin juga betul. Udah mulai aktif dia golin. Kalau strikernya kan sebenarnya kurang gitu kelihatan lah ya. Siapa sih striker sekarang? Delap ya. Justru tim-tim yang tengahnya Liga Inggris tuh mereka ini maksudnya dengan kalau dilihat dari awal musim belanjanya sebenarnya biasa aja, cuman berani ngambil pemain yang
nggak terkenal tuh, tapi ngotot aja gitu. Sukses malah. Sukses. Harusnya kalau kayak Bournemouth, kayak dia kan ditinggal banyak pemain bertahannya lah ya, dari mulai kiper, backnya, satu ke Madrid, satu ke Karena musim lalu ya. PSG, Kerkesnya ke Liverpool, kipernya ke Arsenal kan si Kepa. Itu tapi dia nyari pemain penggantinya tuh yang akhirnya solid juga gitu, maksudnya. Perform juga gitu. Terus si Brentford juga, dia kan bumunya pergi MU. Tapi dia juga dapat penggantinya tuh yang gacor juga tuh si Igor Thiago kalau nggak salah namanya. Dia gacor juga tuh, betul kan. Posisi 2 top score. Brentford dia ditinggal Bomo ke MU sama si Wisa ke Newcastle. Thiagonya malah dapat space gitu ya sekarang. Lebih perform, betul. Tapi ya gitu, maksudnya kalau klub-klub papan tengahnya tuh karena persaingannya ketat, mereka harus berani muter otak juga, betul. Biar gimana cara ya bisa survive lah ya seenggaknya gitu. Bahkan tim kayak Sunderland aja, tim promosi, dia salah satu yang paling bagusnya kan karena dia ngambil Saka kan dari Leverkusen kan. Itu dapat banget tuh, jadi solid. Itu bahkan kalau dilihat kalau secara statistiknya dia malah yang belum pernah kalah di kandang sampai pekan ke-23. Baru promosi juga ya? Baru promosi juga, betul. Kan tadinya 2 tuh sama Arsenal kalah kan akhirnya sama MU di kandang, kalah di kandang. Jadi sisa Sunderland doang nih yang musim ini masih belum kalah di kandang. Artinya kan pertahanannya oke gitu. Iya. Dengan komposisi pemain yang terbatas lah ya gitu. Sunderland-nya berani ngasih itu perlawanan gitu. Nggak tahu tadi posisi klasemen berapa tuh, kayaknya masih tengah dia. Nggak bawah banget gitu untuk ukuran tim promosi. Ya di 10 kan. Iya, masih oke tengah gitu. banget ya. Sementara Tottenham pelatih baru dengan dia juga belanja lumayan banyak juga deh Tottenham. Ya itu mungkin pelatih baru jadi belum nyetel juga. Gitu. Sementara Brentford yang ditinggal sama pelatihnya ke Tottenham malah lebih oke gitu. Walaupun 2 pertandingan terakhir juga kalah ya Brentford ya. 3 posisi terbawah West Ham, Burnley, Wolves. Wolves lagi parah banget sih musim ini. Ya. Dia baru berapa poin? Baru sekali menang. Iya benar. Kalah lagi. 17 kali kalah. Lagi kalah. Kalau Burnley emang dia kan ngambil pemain senior juga ya. Kyle Walker kan balik ke Burnley, ke Burnley gitu ya. Maksudnya balik dari liga lain, akhirnya balik ke Inggris ke Burnley. Cuman kayaknya karena masanya udah habis aja kali ya Walker. Nggak senolong Saka gitu. Kalau Saka karena leadershipnya bagus juga, jadi bisa support timnya lebih oke tuh kalau di sisi Sunderland. Everton malah sekarang lagi bangkit. Bisa ke tengah tuh. Sebelumnya kan dia hampir degradasi musim lalu. Udah mulai bangkit juga tuh Everton. Chelsea kemarin lawan Crystal Palace. Menang tuh ya? 3-0. Woi, 3-1. Woi. Udah mulai nemu ritmenya juga sih Chelsea. Kalau dilihat yang kemarin kan MU sama Chelsea kan sama-sama ditinggal pelatih kan sebenarnya kan. Cuman kalau dari sisi Chelsea secara manajemennya, ownernya mungkin ya udah lebih siap gitu. Maksudnya ya dia cabut, gue udah punya pengganti gitu. Makanya dia langsung ngambilnya pelatih tetapnya kan, si seniornya kan. Kalau MU lepas doang, tapi ya itu akhirnya dikasihnya interim dulu gitu. Mungkin dia ada sisi wait and see-nya juga kali ya. Ya udah nunggu dulu deh gitu, ngabisin musim dulu mungkin ya. Iya. Sambil ya udah gue bisa dapat kapasitas pelatih kayak apa gitu akhirnya. Mungkin sambil nyiapin Carrick juga kali ya. Atau siapa tahu Carricknya jadi permanen. Kalau performanya bagus kan harapannya bisa dipermanenin kan. City tapi musim ini sebenarnya jelek apa? City awal musim dia sempat terseok-seok tuh. Sempat awal musim. Nah, menjelang tengah musim tuh dia baru bangkit lagi tuh.
mulai nemu lagi gitu performanya. Awal musim sempat ketinggalan jauh juga tuh sama Arsenal poinnya. Kalau Arsenal kan emang selalu gitu kan. Konsisten di atas gitu kalau Yoi. Arsenal. Abisnya di belakang Akhir. kalau Arsenal. Kalau City tuh awal Tapi musim. ngomongin abis itu mirip-mirip kayak di Barca juga. Soalnya sama nih Barca tuh biasanya di musim di bulan-bulan ini ya, Januari, Februari. Maret. Betul. Karena kalau di Barca sama Super Copa de Espana, Liga apa? Copa del Rey, Liga Champions sama ya La Liganya sama. Dan padat bisa 2 hari 3 hari. Iya, jadinya cuma doang, segitu doang, betul. Dan itu biasanya kecapean. Nah, Betul. musim lalu sama nggak ada pemain pelapis, jadi kacau. Musim ini lumayan. Jadi kayaknya kalau musim ini transferannya Barca bener-bener ngelapisin lah. Rashford, Ronny Bargaji sama Joan Garcia itu ini banget, bagus banget, perform banget. Dan nyetel juga ya. Iya. Ronny Bargazi posisi Yamal iya, lah. benar. Bisa buat ngelapis Yamalnya. Ngelapis Yamal udah oke. Lapisnya kiper tentu yang tadinya kan Inakipe-nya. Udah berat banget. Pilihannya Szczęsny, Inakipe-nya, yang satu senior banget, yang satu jam terbangnya kurang. Makanya John Garcia ngisi. Sampai Ter Stegen cabut ya akhirnya, tersingkir ya. Iya, tersingkir, harus di-loan ke Girona kan baru minggu ini kan. Betul. Akhirnya cabutnya ke situ. Sama siapa tadi? Rashford. Wah, itu dia. Nah, ini Rashford hoki juga banget itu. Iya. Barca bisa dapat Rashford. Dia masuk top ini assist juga. Gila. Rashford sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus, cuman ya itu mungkin dari sisi kan Amorimnya juga kali ya. Nggak dimaksimalin sama Amorim aja gitu. Dan akhirnya di-loan ya sebelum ke Barca. Di-loan. Iya. Ke Barkanya loan ya? Loan. Kan. Nah, makanya ngelihat kondisi MU yang lagi bangkit, nggak tahu ya ini bangkitnya bisa bertahan atau karena lagi semangat awal. Lagi semangat. Betul. Tapi kalau ngelihat MU bisa balik juga ke Liga Champions atau apa mungkin Rashfordnya akan nggak dilanjut loannya. Iya. Atau mungkin kalau kalau Carrick dia lebih trust gitu kali ya. Karena kan sempat main bareng juga di awal-awal karirnya bagus dia. Banget Rashford di Barca, ngotot banget. Iya mau lari lah gitu. Iya, emang aslinya kan dia kalau emang dia dikasih perannya terus juga mungkin cocok juga sama dianya, dia all out sih sebenarnya. Pelapisnya Rafinha kalau di Barca. Di kiri ya? Iya kiri. Benar. Ngeri banget kalau udah main udah nyetel banget passingnya. Lewandowski-nya juga masih bagus okay, ya, masih bagus ya, benar. Nah, Lewandowski musim ini banyakan golnya nggak banyak, lebih banyak Ferran malahan. Ferran ya udah mulai ini ya, jadi starternya ya. Iya, Ferran. Tapi Barca emang ini balik lagi ya, mungkin Flick juga ngelihat musim lalu kecapean di musim-musim di waktu-waktu sekarang, jadinya bener-bener rotasinya ini banget, sering banget. Banyak. Jadi Ferran, Fermin, Lewandowski itu di Olmo, puter-puter semua. Oh iya benar. Olmo itu yang masih gimana ya? Masih belum kelihatan ya? Sayang juga tuh. Tapi dia sebenarnya di momen-momen tertentu ya masukin kayak kemarin 1 gol 1 assist. Iya. Tapi di momen-momen kalau lagi passing, kalau dia lagi megang bola tuh bikin kita gregetan lah gitu, nggak tenang gitu. Beda kalau Pedri, De Jong lagi megang Gavi. Iya udahlah. Tapi ya Gavi lagi cedera cukup panjang, belum balik. Pedri ya yang jadi tengahnya ya. Cuma Pedri lagi ini cedera 6 minggu. Aduh. Gelandangnya berarti siapa sisanya? Dion. Oh iya, Frankie De Jong. Casado. Nah, ya nggak tahu Casado ya udah pelapis aja sih Casado. Ya tentu kayak kemarin pertandingan De Jong ada, Casado ada.
ya dia lah yang kemana-mana Iya, akhirnya. iya. Bener-bener nge-cover semua Betul. ini posisi kayak Semua lininya. kalau lagi ngeliat ke atas tiba-tiba ada Iya. bola ke kiri ada, ke tengah ada, ke belakang ada juga. Ya capek sih karena Casado sebenarnya sama kayak Casado kan ini DMF kan. DM, Dia emang areanya dikasih kecil aja sih. Oke. Jadi Berarti si dia Frankie yang emang- box to box ya, yang maju Iya, mundur benar, ya. box to Karena Barca udah pasti ngandelinnya sayap ya. sayap benar invert dia masuk Iya. atau ya Harus ke umpan. Tapi jarang umpan Jarang sih. kan. Ya, maksudnya kalau kayak Yamal kan udah pasti gocek ke dalam lah. Iya, betul. Oh, Inside golnya forward. Yamal. Inside forward. Golnya Yamal lihat nggak semalam? Iya. Enggak. Oh, keren banget. Nanti kalau editnya masuk. Olmo Trivela. Tapi nggak bagus sebenarnya. Kayak kesalahan. Olmonya aja udah aduh, salah nih. Diterima. Yamal kelewatan kan. Boleh mundur dikit. Bicycle kick. Terus melengkung gini. Wah, masuk. Gokil. MVP langsung. Gokil. Pas Iyalah. pergantian pemain, standing ovation. Langsung. Semua penonton standing ovation. Ngeri. Golnya ngeri. Yamal semalam emang ini banget sih. Intercept, abis itu bikin gol, Olmo sama ya itu golnya. Terus dia gocek-gocek berhasil beberapa kali cuma nggak jadi gol. Itu banyaklah peluang yang dibikin sama Yamal. Sebenarnya pertandingan semalam Barca tuh agak keteteran juga tuh. Dari sebelumnya kan kalah kan. Iya, betul. Yang semalam babak pertama 0-0. Tapi emang ya udah sering lah ngeliat Barca babak pertama 0-0 tuh. Nah, tapi pas babak keduanya juga datang dari kesalahan backnya. Satu di intercept gol, satu lagi dipotong juga, di intercept juga sama Rapinya. Habis itu gol. Nah, baru golnya Yamal. Baru tenang tuh. Masukin Rooney, udah mulai rotasi habis itu ya. Biar istirahat. Rapinya juga ini deh, maksudnya ngotot banget gitu mainnya. Mainnya all out banget juga gitu. Emang mau nunjukin aja, maksudnya ya dia ya kan lagi ngebuktiin kan. Berasa banget ngebuktiin. Kayak ya lu udah nggak bisa mandang gue sebelah mata lagi gitu. Gue aslinya kualitasnya segini. Iya gitu. bener. Dengan atau tanpa ban kapten dia ngototnya sama banget. Bener. Cancelo juga akhirnya balik ya? Balik jadi ya, pelapisnya Balde udah lumayan lah semalam. Meskipun beberapa kali passingnya malah kena intercept, nggak jadi peluang. Tapi udah lumayan tenang lah. Tadinya sisi kiri kan Gerard Martin. Iya. Tapi kan sekarang Gerard Martin CB. Jadi tengah ya? Jadi tengah. Jadinya nggak ada pelapisnya Balde. Bener. Udah jadinya Cancelo, Balde. Mau nggak mau cuma Balde doang ya Balde di kiri doang. Semua kompetisi, kasian juga pasti Iya. dia. Maksudnya potensi cedera juga kalau kayak gitu kan kalau terlalu di force. Musim lalu cedera Balde. Iya, jadi kan? Gerard Martin lawan Inter. Iya. Gerard Martin sedangkan jam bertandingnya Gerard Martin musim lalu masih dikit. Masih minim betul. Tapi pemain nomor satunya Flick Eric Garcia. Semua pertandingan Eric Garcia. Gila dia. Ditaruh di CB, ditaruh di RB, CDM. Iya. Butuh posisi mana? Eric Garcia dulu. Kok bisa? Gila, setergantung itu. Iya, bener-bener. Kan ada semua pertandingan paling banyak musim ini Eric Garcia. Minute bermainnya kan? Minute bermain. Iya kan? Gokil. Jadi kayak ini kalau zaman dulu tuh Mascherano kali ya? Mascherano kali. Bisa di mana aja. Iya. Tapi mungkin karena maksudnya dia juga bisa maksudnya nyesuaiin posisinya juga betul. Gitu. Maksudnya dia punya skillnya dapat juga gitu. Iya, betul. Makanya ya udah pelatih aman aja gitu kalau dia main. Beberapa kali juga dia kalau dapat bola di tengah tuh mau buat nge-shoot, ngetes umpan itu berani dia. Jadi, cocok juga sama Flick kan dia mainnya ini juga kan position juga ya. Position pasti. Oh iya. Posisinya kan tinggi gitu, maksudnya selalu tinggi Barca gitu. Di bawahnya Flick. Iya. Real Madrid kemarin gol 1 Mbappe biar gimana monster memang. Golnya udah berapa ya musim ini? 20 ya? Udah. Sama dapat penalti juga Mbappe. Penaltinya udah berapa? Udah 6. La Liga
dari 20 gol. Tapi nggak apa-apa juga. Gila sih. Penalti mulu. Nah, di bawahnya Arbeloa Udah mulai bangkit juga kan Madridnya. iya, tapi baru pertandingan pertama ya. Yang menang kemarin kan kalah. Kemarin kalah betul. Iya. Yang pertandingan pertamanya malah kalah. Iya, Madrid. pertandingan pertamanya malah kalah. Mungkin nyesuaiin juga sih Madrid. Habis dilepas Xabi Alonso. Tapi menarik tuh Arbeloa ketika Edwin ngelihat Arbeloa tuh posisinya manajer yang pasang badan gitu loh untuk media gitu. Kesalahan pemain tuh enggak ini kesalahan gua, lempar aja ke gua gitu. Ada bahasa itu dari Arbeloa tuh. Nggak tahu ya, makanya dia sebenarnya secara taktik nggak terlalu bahasan, belum. Tapi mungkin dia ngejaga ruang ganti, kondusif aja kali. Betul. Itu kan masalahnya Madrid kemarin kan sebenarnya, maksudnya ego pemain bintangnya. Kalau itu nggak bisa di-manage, orangnya kan lebih ke orang yang dia atur dulu. Strategi sih harusnya bisa nyesuaiin gitu maksudnya. Toh sebenarnya Madrid pakai formasi standarnya mungkin yang 4-3-3 gitu, ataupun bisa di rotasi 4-5-1, harusnya jalan-jalan juga gitu. Asal orangnya pemainnya mau jalan gitu kan. Asal pemainnya mau ngerti, maksudnya terus mereka juga kalau dirotasi fine juga gitu kan. Tapi ya tetap masih ada bahasan harusnya ada kesempatan yang waktu Mbappe bisa hat-trick tapi nggak dikasih sama Vini, tapi ya udah sangat lebih baik lah. Kelihatan egonya pemain bintang sih soalnya. Jadi masing-masing juga harus diakomodir juga sebenarnya, tapi di sisi lain juga mereka harus mau turun juga gitu, nggak bisa di atas semua. Mbappe juga mulai angkat bicara terkait kepelatihan, terkait ruang ganti. Jadi kayak emang udah kelihatan lah. Udah mulai adem. Ya. Arda Güler juga lagi keren banget, lagi gacor. Lagi gacor juga, betul. Iya, dia sempat man of the month ya. Arda Güler bahkan juga, betul. Dia masuk top assist juga di La Liga. Yang musim lalu kan gak terlalu banyak dapat tuh. Kurang musim lalu. Di lebih banyak musim lalu masih ngandelin Rodrigo, kalau nggak Bellingham. Masih ngandelinnya itu. Selain ya udah Vini aja gitu. Sendirian. Iya, Vini lari sendirian aja biasanya. Gak terganti. Betul. Vini walaupun diterpa isu kayak apa juga, maksudnya secara nggak tahu manajemen mungkin dari sisi gaji tuh presiden klubnya juga, maksudnya ya udah masih backup aja gitu, masih cover aja. Depannya Gonzalo Garcia betul. Juga habis hat-trick yang pertandingan sebelumnya. Yang pemain muda ya. Pelapisnya Mbappe lah juga lagi oke. Kemarin juga golin ya. Sebelumnya yang hat-trick. Sebelumnya. Ya. Brahim Diaz juga kan. Brahim Diaz tuh Madrid juga ya? Tapi lagi nggak terlalu kelihatan main ya. Di yang AFCON yang dia top skor. Iya, Bellingham tapi Bellingham juga lagi nggak terlalu kelihatan. Bellingham udah mulai balik ke gelandang. Kalau awal-awal dia datang kan ditaruh striker. Mungkin karena nggak tahu, mungkin karena si Mbappe-nya juga belum nyetel banget. Emang pernah Bellingham striker? Pernah striker justru. Justru sempat top skornya dia awal-awal. Oh iya. Kayak sekarang kalau di Arsenal mungkin Merino gitu ya. Kan dia aslinya gelandang, ditaruh striker. Tapi nyekor gitu. Gacor. Cocok sama Vini sama Rodrigo. Gitu. Itu waktu gelandangnya masih oke tuh. Nah, terus nggak tahu udah mulai nggak konsisten kali ya gelandangnya. Kan sebenarnya ada Camavinga, ada siapa lagi kan udah mulai berkurang lah ya gitu. Nah, itu akhirnya dia turun ke AM. Nah, itu baru atau enggak ke CM nanti baru ditemenin sama Arda Güler di situ. Justru sekarang malah jadi box to box-nya si. Iya, betul. Makanya lebih sering itu malah ngelihat box to box-nya. Tapi Real Madrid sih back-nya sih yang masih mengkhawatirkan. Masih, betul. Kalau lagi diserang nonton Madrid tuh kayak aduh mengkhawatirkan aja gitu. Kayak ketolong sama Courtois-nya juga. Ketolong sama Courtois-nya Madrid. Betul.
Itu Courtois Backnya sih mau gila. backnya nggak terlalu Iya. Huijsen oke juga lah ya. kirain Huijsen masih adaptasi mungkin ya, karena pemain muda Iya. juga kan sebenarnya. Mm-mm. Dan pressure-nya langsung segitu Iya, gitu, benar. langsung suruh gotong Madrid. Harus harus belanja belanja lagi sih harusnya musim depan. Kamavinga kalau lagi bagus Betul. banget. Kalau lagi kesalahan Hilang juga. iya bikin Harusnya khawatir Kamavinga kan dia ini kan kiri. ball winningnya lah ya gitu. Oh. Dia harusnya pelapis pertamanya pertahanan tuh, cuman kadang ya gitu interceptnya juga kurang pas. Akhirnya ya lepas. Sementara backnya tadi mungkin belum sesolid itu aja gitu mainnya. Iya. Tapi musim ini sebenarnya Barca di posisi 1 sebagai fans Barca ya beruntung sih bisa dibilang, karena Madrid sebenarnya skuad yang sekarang tuh udah bagus banget. Cuma Betul. tinggal nemu ritme aja sebenarnya. Nemu strategi yang cocok Iya. buat maksimalin Iya. kualitas pemainnya. Barca itu ketolong flick banget. Iya. Kayak akan Flicknya strategi. gila sih, flicknya gila sih. Ada tuh satu momen, satu pertandingan tuh 3 strategi ganti. Jadi sempet tengahnya dibanyakin Yamal atau Rapinya tuh diganti ke tengah, ganti pemain tengah itu kan. Jadi depannya sendiri atau sempet backnya jadi 5. Iya. Itu yang kayak gitu-gitu, gila ngeramunya. Harus berani explore sih mau nggak mau kan, harus berani explore. Ya, Gerard Martin jadiin CB, Iya, kehilangan Inigo Martinez, yang kayak Bener, gitu-gitu. Inigo Martinez-nya juga musim lalu ya masih jadi andalan ya. Leader juga kan ya Inigo ya. Leader belakang, kita kurang CB, cabut Inigo. Betul. Araujo sering ngelakuin kesalahan. Ini betul. Kasihan nih di situ Barca ya. Maksudnya sebenarnya mungkin gap umurnya juga terlalu jauh. Maksudnya ada yang senior banget kayak De Jong, kayak Lewandowski. Terus nggak lama juga si Szczęsny juga masuk kan. Tahu-tahu ngambil balik dari pensiun, dicabut orang udah pensiun, disuruh main lagi. Kok di rumah dipanggil. Main lagi. Tahu-tahu jadi kiper inti. Ngalahin Ter Stegen ya. Yang cedera. Iya, makanya Ter Stegennya cedera, tahu-tahu loh. Ya pilihannya Inaki sama Szczęsny Iya. Szczęsny lah. Mau gimana? Iya, Szczęsny tapi gitu-gitu dia slow. gokil juga dia. Iya, gokil. Dia bahkan di Juve aja kan dia nyadangin Buffon kan. Oh iya, terakhir nyadangin Buffon, emang sakti juga ini orang. Tapi di Arsenal nggak segitunya ya padahal ya? Apa sakti juga? Sakti juga sebenarnya. Karena dia ngelanjutin si Almunia kan caur. Dia dia akrobatik lah ya, terbang sana sini waktu usia muda mah. Atletico Madrid ya menang sih. Yang pertandingan kemarin dia menang, Sorloth golin juga. Tapi ya begitu dah, Atletico mah nggak gimana ya. Iya, nggak konsisten gitu. ya. Iya, nggak konsisten. Kalau lawan Madrid ngotot banget. Betul. Dia emang harus momen event gede gitu. Dia baru tuh. Mungkin Simeone-nya baru terbakarnya di event-event di pertandingan gede gitu. Kalau lawan tim biasa malah kadang kalah juga gitu. Kayak nggak semangat. Bisa kali ya gitu. Tahu-tahu kalah. Tapi ya Barca sih jujur nggak aman sih. Posisi sekarang posisi 1, selisihnya cuma 1 lawan Madrid. Agak berat. Iya, harus ada momentum jaga jarak. Jaga jarak, betul. Setidaknya. Ya atau harus konsisten sampai akhir musim mau nggak mau. Nggak boleh kepleset juga karena Madridnya udah mulai bangkit juga gitu. Madridnya haus. Kemarin puasa gelar. Betul. Haus. Copa del Rey udah nggak ada Madrid. Kemarin Super Copa kalah ya? Kalah. Iya. Tinggal Liga Champions sama La Liga. Betul. Liga Champions posisi 2. Posisi 3 dia. Posisi 3. Sekarang La Liga udah bisa fokus mereka. Iya, benar. Barca masih harus bagi-bagi pemain. Ini Copa masih del Rey, rotasi ya. Iya. Yang menarik juga Endrick yang di loan ke Lyon. Hat-trick semalam. Gokil. Yang uniknya penalti dikasih Endrick. Kan udah 2 gol. Terus dapat penalti, Lyon dikasih Endrick. Percaya. Emang sebenarnya kan potensial kan, pemain bagus sebenarnya.
Cuman belum dapat kepercayaan pelatih aja. Iya kali ya waktu. Ya baru satu musim Baru, juga. iya makanya. Kalau Madrid mungkin ya gitu kalah sama nama besar. Oh iya juga. Kalau Madrid. lawannya. Walaupun Martuono tetap dipasang. Oh iya bener. Tetap ada. Bener-bener Space ada buat dia Martuono, ada. iya. Nggak tahu mungkin karena Rodrigo-nya belum balik kan. Oh iya Rodrigo nggak Rodrigo-nya kelihatan ya? belum ada. Cedera apa? Kayaknya cedera. Oh. Jadi masih belum dipasang lah ya. Iya, Jadi iya, belum. nah itu mungkin rotasinya di situ tuh. Liga Prancis Liga Prancis mah PSG PSG ya, udah pasti. nggak kekejar sih. Luis Enrique-nya musim terakhir tetap all out sih. Musim lalu kan dia namanya panen kan. Sixtuple ya. Gokil, panen musim lalu. Jadi 3 tim deh yang sixtuple. Iya, makanya PSG sih aman lah ya, maksudnya nggak akan tersentuh juga. Walaupun Iya sih. belanjanya mungkin nggak sejor-joran musim sebelumnya gitu. Liga Jerman Munchen tetap dominan. Kemarin baru kalah sekali tuh akhirnya. Oh iya. Ya, tuh kemarin baru kalah sekali baru tuh. kalah sekali. Persis pertandingan terakhir kalah 1-2 kayaknya di kandang lagi kalahnya. Jauh gap poinnya 8 poin. Jauh. Munchen terlalu dominan. Tapi akhirnya kompani kan sekarang dia pelatihnya. Tadinya mau ngejar Leverkusen-nya Xabi Alonso yang tak iya. terkalahkan Unbeaten. gitu, Invincible. Invincible. Akhirnya ya itu malah kalah. Jadi gagal gitu Invincible-nya. Iya. Tapi tetap jauh dominasinya. Di Liga Champions juga dia peringkat 2 kan, di bawahnya benar. di bawahnya Arsenal Benar. gitu. Beda 3 poin sama Arsenal. Arsenal yang masih belum kalah gitu ya, Ken masih menang masih ya? terus. Ken masih Oh iya, masih top dominan score. Ken mah. 2-1. 2-1. Iya. Oh, dia ketolong Olise sih. Olise ya. Olisenya Olisenya juga. iya, top assist juga kan. Iya, Top scorer nyetal juga. banget. Top scorer, top assist juga. Gokil emang Olise. Nyetel banget ya. Dibeli dari Crystal Palace. Iya. Tapi Crystal Palace karena hilang pemain intinya jadi turun dia sekarang Liga Inggris. Jadi turun dia. Di tengah sekarang. Arsenal masih full, masih perfect deh. Apa? 7 Yang selalu akan main di kandang yang hijau. 1-2. Oh 1-2 doang. 1-2 doang. Tinggal satu pertandingan lagi ya? Tinggal satu pertandingan lagi. Oh ini perebut. Kayak Oh Iya. 1-2 doang. 1-2 doang. Yang Tapi 1-8 langsung otomatis knock out. knockout, Nggak betul. playoff dulu. Nggak playoff. 9 sampai bawahnya dia baru playoff. Playoff. Sampai 24 ya, nyari 8 Apa format ini 2 tahun lalu apa tahun lalu ya? tahun lalu deh Tahun lalu kayaknya. ya? Ha. Iya ya. Menyenangkan sebenarnya format ini ya. Jadi Lebih seimbang ya. betul, lebih apa ya? Lebih ngasih kesempatan justru. Iya. Tim gedenya nggak kalah duluan. Iya, nggak ada grup neraka lah. Nggak kalah neraka, Iya. bener. Kalau dulu kan tahu-tahu 16 besar terus tim gedenya udah hilang gitu. Oh iya. Jadi anti klimaks aja gitu Iya. di terakhir-terakhirnya. Ya kalau satu grup ada 3 yang tim gede, Betul, kan jadi sayang. Kan betul, cuma diambil 2. Kalau ini dia karena setiap pertandingan beda lawan kan. Beda lawan. Beda terus. Nggak ada irisannya. Nggak ada irisannya bener. Ntar tahu-tahu ketemunya nanti di 16 besar berarti kan. Tottenham malah Mungkin dia maksimalin di sini kan. Liganya ya udah lah ya, sampai degradasi gitu. Gacor juga. Barca, Tapi ini Bandung. Liga Inggrisnya banyak itu. iya, 6-6-nya. Iya, masuk Oh, itu 8 besar saya. 4 Arsenal, Liverpool, City. City. City tuh di 10, Oh, 11. Iya, City di 10. 11. Hmm, Iya, masuk semua. harusnya sih bisa lah ya itu pertandingan terakhir City. City. Barca juga harus. Barca juga harus dong. Barca lawannya Copenhagen. Oh, tapi ada yang ini nih ketemunya PSG. Nah, Newcastle tuh iya. bisa tuh. Kecuali PSG-nya santai. Ya, Tapi kan nggak poinnya bisa. sama, nggak mungkin Apapun, santai sih. Iya. Ya mau seri ya antara ini Iya, antriannya 13 makanya. ada 8 kalau nggak salah ya. Mungkin ini Arsenal pertandingan terakhir bisa rotasi nih kalau mau. Ya udah lah ya gitu. Udah aman maksudnya. ya. Udah aman. Nggak mungkin Selisih keselip poinnya juga. Jauh juga golnya. Selisih 3 poin, selisih 5 gol kan. Iya, bayar Kecuali- harus 5 gol. kecuali bayar Nggak bantai. mungkin. Tapi kan Arsenal seri aja udah cukup, nggak akan Ya geser kalah aja posisinya. juga. Asal bayar nggak 5-0. Iya, asal nggak bantai bayarnya. Kalau mau rotasi ya.
Tapi Real Madrid ngotot pasti. Real Madrid pasti ngotot karena masih lawan Benfica kan dia. Liverpool juga mungkin bisa maksimalin di sini nih akhirnya. Serie A Serie A. nggak terlalu. Tapi Internya juga solid sih mainnya di sini. Wow. Menang, iya kan? Lagi performnya lagi bagus gitu. Cuman kemarin champion aja kan yang kalah lawan Arsenal kan. Selebihnya di Liga sih harusnya dia dominasi ya gitu. Selain Milan juga konsisten, Roma, gitu. Napoli juga lagi bangkit lagi. Pemainnya juga udah mulai nyetel Napoli musim ini. Transfernya juga oke gitu. Maksudnya ngedorong dia naik juga. Como mana tahu? Iya, Tuh, Como tuh. 6. Como tuh Jarum tim ya? promosi. Iya. Tim promosi tuh. Gila. Tapi belanja mereka tuh. Oh belanja. Mereka belanjanya pinter aja gitu, uangnya nggak banyak. Fabregas tapi ya? Fabregas belanjanya pinter aja dia. Pemain-pemain yang Gitu bintang yang udah mulai redup sama mereka diambilin. Gitu. Akhirnya diracik sama Fabregasnya. Wow. Gitu. Makanya ya gitu. Mungkin karena 6 ya? Iya, Gak makanya. nyangka. Iya, kan katanya bisa potensi ke champion juga gitu. Tiki Taka ya? Tiki Taka Fabregas. Ya kurang lebih sama kan. Ya didikannya Pep juga. Iya. Ya kayak Arteta, Fabregas harusnya seritme lah gitu pola mainnya. Bola pendek. Iya katanya. Bola pendek cepet. Gitu. Kalau suka nonton Barca, coba nonton Como. Ya, Fiorentina justru lagi turun banget kan, dia hampir degradasi. Oh iya. Untuk ukuran tim gede ya, Fiorentina kalah. Maksudnya Comonya juga lagi konsisten mainnya gitu. Bahkan ngalahin Juve juga musim ini, Como gitu. Jadi dia untuk ukuran tim baru dengan belanjanya efektif justru jadi lebih oke gitu. Strateginya juga Fabregas oke sih. 40 poin. Oke, cuma beda 3. Iya makanya. Sampai posisi 3 ya. Betul. Maksudnya mereka punya kans besar untuk main di Eropa gitu. Ibaratnya mereka main di Conference League aja udah oke banget untuk tim promosi gitu. Tahu-tahu udah main di Eropa. Ngomongin transfer. Mereka udah transfer belum tapi sampai Cancelo. Oh, Cancelo ya. Iya. Free transfer ya? Loan. Oh, loan. Nggak punya duit. Iya sih. Tapi ya bagus. Betul, gitu. bagus. Ambil pemainnya tuh Cancelo, Rashford, Iya, John Garcia, Szczesny. Yang beli berarti cuma si Balsi doang? Iya, itu juga cuma 5 juta. Iya. Enggak, John Garcia 25. Oh, John Garcia. Ya mau nggak mau, masa mainin Inaki. Terus Szczesny berat. Szczesny bagus, tapi kan Barca high line defensive. Iya. Szczesny suruh lari, berat. Nggak bisa. Harus yang tipe sweeper ya? Sweeper. Nggak bisa yang stay di gawang doang ya? Agak deg-degan kalau nonton Barca lagi counter attack. Soalnya backnya tuh nggak habis gitu loh. Iya. Kalau lagi ngejaga tuh udah didampingin doang, nggak pernah dihabisin. Dibiarin umpan aja ke tengah, biarin gitu. Karena biar nanti urusannya kiper. Nah udah tuh tos-tosan tuh. Pas udah tengah tuh kebanyakan gol kayak gitu. Lolosnya kayak gitu ya? Atau ya kan balap lari. Jaga line. Betul. Umpan jauh lari. Betul. Golnya banyak tapi kejebolannya juga banyak Barca musim ini. Kalau musim lalu bisa 2 kali lipat bedanya selisihnya ya. Tetap dominan, tetap bantai ya. Dia kalau main tetap bantai. Tetap bantai tapi kegolan juga. Tapi ya John Garcia bagus banget sih. Save ngeri. Transfer so far City sih berarti ya. Yang bagus gitu dan uangnya gede juga gitu. Beli si Semenyo sama si Guehi paling enggak berarti berapa ya? 30-an lah ya. 20 sama 30. Di musim transfer ini maksudnya belum ada yang fantastis sih sebenarnya. Kalau Arsenal justru musim ini tuh dia ketolong belanja ini justru kayak tim kepelatihannya gitu loh. Sama scoutnya musim ini nih. Andrea Berta itu yang paling nolong di awal musim tuh. Andrea Berta dia itu pemain bukan justru scout. Jadi dia ngedatengin pemain-pemain bagus. Maksudnya beli? Dia jadi tim kepelatihan, jadi nggak tahu direktur transfer lah ya gitu. Nah itu dia yang bisa narik pemain kayak Gyökeres. Itu karena salah satunya si Andrea Bertanya, betul. Kemungkinan beberapa musim ke depan tuh Arsenal bakal punya pemain-pemain bagus karena si Andrea Bertanya, betul. Kalau musim lalu sebenarnya si Wolves sempat punya tuh si Mendes kalau nggak salah. Itu makanya dulu tuh mereka sempat punya kayak tim Portugal mini tuh
di Wolves gitu. Walaupun akhirnya abis itu ya cabut-cabut Kebeli-kebeli. semua, betul. Karena si Mendesnya cabut, akhirnya ya itu mungkin pemainnya juga nggak punya kedekatan kali ya sama tim manajemennya gitu. Makanya ya Mendesnya PSG sekarang. Bek kirinya. Bek kirinya Bek Portugal. kiri. Iya. Yamal nggak bisa lewat. Susah itu. Bek kiri, iya kayaknya dia sekarang yang nomor 1 deh. Iya. Bahkan dulu mungkin sempat ada masanya Alphonso Davies-nya Munchen, bek kiri jago. Mungkin sekarang sih Mendes udah nggak ada tandingannya sih. Iya. Solid banget, parah. Jauh. Terdekatnya pesaingnya jauh. Nggak ada. Top of mind-nya pasti dia. Kanan Hakimi ya. Kanan Hakimi bisa, yang masih konsisten dia. Konde tuh, aduh, agak deg-degan juga dia. Meskipun ya balik lagi, di momen-momen itu jadi penyelamat. Iya. Barca emang tim play aja sih, nggak ada yang dominan banget. Iya. Ya paling Yamal sih kalau udah megang bola tuh. Ya mah dikasih ruang lah ya. Maksudnya dia mau dribble kemana juga. Transfer, transfer kan main FM ya dia, yang 25 kan sempat pilih PSG. Si Bakci juga orang FM, maksudnya salah satu, Iya kan salah satu talent yang pasti masuk lah ya. Iya. Waktu pakai PSG, Mbappe tuh nggak mau diperpanjang kontraknya. Abis itu musim depannya free transfer kan ke Madrid. Padahal itu belum terjadi, belum pindah ke Madrid. Kenapa ya? Kok bisa tahu dia? Iya, mungkin yang berani bayar gede Madrid doang sih harusnya. Iya, enggak maksudnya ini game kan lebih real ya. Iya. Simulasi. Mau. Itu satu. Yang kedua, Inigo Martinez udah main pakai Barca. Satu game lain main pakai Barca. Inigo Martinez tiba-tiba ini pindah ke Al Nassr, sama aja udah FM. Nah, cuma lucunya Inigo Martinez ternyata kan free transfer karena tahun lalu dibilang harusnya pindah tahun lalu, tapi dia bilang ya udah gue stay 1 musim lagi. Ya, tapi kalau tahun depan ada klub Arab yang mau ini biarin gue ya kita cabut. Ya udah akhirnya dia cabut. Di Arab lagi Liga Arab juga lagi ngumpulin kan akhirnya kan. Oh, update Liga Arab posisi 16 Liga dunia. MLS 40. Gokil. Naik berapa peringkat? Jauh. Dari 21 ke 13. MLS yang tadinya kan masuk top 10. Iya. Enggak, di-update langsung ke 40 MLS. Jauh. Jadi gimana nih? God Messi nih. Jauh. Karena Liga Arab tuh semua klubnya rata ngambilin pemain transfer dari Eropa. Kalau MLS kan beberapa klub doang. Iya. Walaupun ada misalnya dulu sempet Chicharito kesana juga. Atau kalau yang sekarang mah Inter Miami lah ya. Inter Miami. Iya, Messi dan ngebawa teman-temannya juga kan. Iya, Bosque, Suarez. Iya kan, bek kirinya juga kan. Alba. Jadinya ya itu cuman tertentu doang. Jadi cara keseluruhannya nggak ngangkat. Sementara Liga Arab semuanya rebutan gitu. Al Ahly siapa, Al Nassr siapa, ya kan Benzema kemana. Benzema, Al Ittihad. Iya, Ronaldo kemana gitu. Tapi kasihan King Dodo. Bisa sih kayaknya dia 1000 gol. Bisa 1000 gol. 40 gol mah ya semusim lagi lah ya. Asal dia masih main musim depan sih nyampe. Iya. Karirnya sih lebih panjang dari Messi kayaknya. Nggak tahu ya. Masih fit banget soalnya badannya. Iya, badannya. Badannya masih fit banget. Kalau Messi kan ya gitu. Karena Messi kan main cantik aja gitu. Nggak pakai fisik enggak. Dia emang gocekannya aman aja gitu, tektok, gocek, shootnya placing. Iya, ya betul. kan. Kalau Messi main gitu kan. Kalau Ronaldo kan masih sprint, masih loncatnya masih tinggi, body gitu. Walaupun lebih banyak nunggu bola ya. Nunggu diumpan lah. Terima jadilah. Udah ada Joe Felix, udah ada Mane. Aman aja Ronaldo. Tapi Isak musim lalu 100 juta ya, berapa dia? 150 ya. Liverpool tuh beli pemain mahalnya banyak, tapi akhirnya jadi tumpang tindih. Ekitike harganya nggak nyampe 100 tuh, mungkin 70-80, tapi dia jadi lebih kepake tuh dibanding Isak yang 100 lebih. Wits juga 150 juga sama gitu. Jadi pemain mahalnya banyak tuh Liverpool musim ini. Kerekes juga kan dia nebus dari Bournemouth. Mungkin 30-40 kan. Gila ya. Belanjanya lagi banyak, bisa 300-an kayaknya.
Bisa 300 sendiri tuh si Div. Tapi ini musim panas ini belum musim dingin. Musim dingin belum ada. Lagi sepi ini musim dingin Sepi ya. sebenarnya. Tapi ya iya sih tengah musim jarang. Tengah musim jarang, kecuali ya kalau emang mau ngejar gitu ya. Kayak Iya. City emang harus nambah. Kalau enggak, kalau dia tengahnya masih, tapi dia asal ada Rodri sebenarnya kejaga tuh. Rodri itu dia salah Main satu, dia penjembatannya. Iya, Rodri. iya. Asal ada itu aman. Backnya mau nggak mau sih harus dikasih sih, karena backnya dia siapa sih? Stones juga jarang main. Ruben Dias paling. Kalau City kan. Trent Alexander-Arnold juga cedera sih, jadi belum kelihatan Madridnya ya? juga di Madrid. Iya, sayang Arnoldnya terlalu nggak tahu, mungkin ada sisi adaptasinya juga. Sama dia mau nggak mau kan bawa nama gedenya dia di Liverpool kan, sementara Madrid ibaratnya ya semuanya pemain bintang gitu. Nggak bisa tahu-tahu menonjol dan tahu-tahu diistimewain juga. Berarti akhirnya siapa? Carvajal ya? Siapa? Madrid ya? Apanya? Bek kanannya. Bek kanannya Mau nggak mau Carvajal dong. Senior kan tapi. Aduh lupa. Iya Carvajal. Ada pelapisnya kok. Vinicius Valverde. Oh Valverde iya mau nggak mau turun bener. Jadi sayap juga dia. Asensio sih biasanya. Wah mereka padahal masih punya Militao sama Alaba ya. Tapi jarang kelihatan. Enggak. Cedera semua. Cederaan. Iya makanya cederaan. Cedera semua Madrid. Kasian. Fran Garcia. Yang Carreras juga kurang. Carreras juga Tchouaméni jarang main kayaknya. Tapi udah nggak butuh transfer lah Madrid. Harusnya sih kalau ini balik semua sih aman. Aman banget. Maksudnya nggak perlu buru-buru nambah. Apalagi kemarin kan akhir tahun sama awal tahun kan ini kan Piala Afrika kan. Tapi maksudnya dilepas doang mah akhirnya balik lagi juga gitu. Dan kayaknya lebih aman deh musim ini. Dalam arti nggak ada yang cedera gitu. Balik dari kompetisinya. Kalau dulu kan sempat cedera juga tuh kayak Hakimi. Pada cedera. Bener. Salah juga. Nonton nggak Afcon? Nonton sebagian doang. Eden pas kan Barca bareng main. Nonton. Brahim Diaz. Iya kasihan ya. Harusnya jadi pahlawan dia. Gambling sih. Pressure juga sih. Pressure juga dia dikasih. Itu peluang terakhir kan itu? Terakhir. Sebelum adu penalti kan? Enggak. Itu gol prit menang. Oh iya. Bener. Makanya itu peluang terakhir malah ya gitu ya. Kenapa dia kalah mental Habis sih. itu baru sundulan. Tetap perpanjangan waktu. Baru gol Senegal. Itu yang bubar. Walk out. Mane panggilin. Edin sampai bangunin Tanti. Bu, lihat Bu. Masa dia golin? Ini harusnya kalau gol angkat piala Bu. Dia top skor loh. Lihat Bu golnya, dia nendangnya Bu. Nanti ngomong apa sih? Masa gitu ya Allah. Kasian. Aduh terakhir nih Panenka. Iya maksudnya kipernya juga pengalaman Mendy. Emang jago juga. Bekas kipernya Chelsea. Bekas kipernya Chelsea. Goyang-goyang. Iya. Pengalaman juga itu. Jadi emang ya nggak tahu, mungkin kan selain kalau penalti kan udah pasti punya contekan kan kiper kan. Brahim Diaz. Itu sih nangis langsung. Nangis lah. Walaupun top skor juga nggak ngaruh. Iya minta maaf lah. Dimusuhin senegara. Enak kan dimusuhin senegara. Hakimi. Gedek lagi. Iya nggak tahu juga ya. Secara statistik sebenarnya Panenka tendangan penentu gitu gol. Ya. Besar berapa persen ya secara statistik ya. Cuma ya pilihannya antara jadi pahlawan atau. Ada sisi mentalnya juga. Apalagi itu berarti kan udah perpanjangan waktu ya. Udah perpanjangan kan perpanjangan waktu babak kedua kan. Babak kedua udah habis orang sampai udah berapa? 100 berapa? 120 plus kan berarti kan. Enggak, perpanjangan babak kedua. Babak kedua. Oh, babak kedua. 90 injury plus time. Ya. Iya, nah tapi karena 100 walkout itu Iya. sampai 100 berapa belas. Itu kalau gol udah prit langsung selesai. Minggu depan kayaknya udah slow down lagi deh. MU sama Arsenal udah main mah. Udah nggak sepanas itu. Kayaknya sisa pertandingan masing-masing Arsenal, City gitu kayaknya lawan tim gedenya udah mulai terbatas juga. Udah masuk Februari.